Satyam. Khanda Khanda Kuru. Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongengkan sebuah film fantasi dari India berjudul Brahmastra Part 1 Shiva. Film ini dirilis tahun 2022, disutradari oleh Ayan Mukherjee dan dibintangi oleh Amitabh Bachchan, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Shah Rukh Khan, dan masih banyak yang lainnya. Jadi film ini mengisahkan seorang pemuda yang secara tidak sengaja mendapatkan kekuatan super yang mana kekuatan itu menuntunnya untuk menyelamatkan dunia dari kekuatan jahat. Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Pada zaman India kuno, terdapat sekelompok orang suci yang melakukan meditasi di Gunung Himalaya selama bertahun-tahun hingga akhirnya mereka diberkati sebuah energi atau Brahm Sakti. Orang-orang sakti itu disebut Brahmas. Setiap energi yang didapatkan para Brahmas memiliki kekuatan yang berbeda-beda atau bisa disebut dengan astra. Seperti astra api, astra air, angin, dan apapun yang berkaitan dengan hewan maupun tumbuhan. Sampai akhirnya muncullah astra terkuat, yaitu astra Brahmastra. Kekuatannya sanggup menghancurkan dunia hanya dalam satu kali serangan saja. Hal itu membuat para Brahmans bersatu untuk menjinakkannya, dan akhirnya berhasil mengurung Brahmastra di dalam gunung berapi. Seiring berjalannya waktu, Brahmans hadir secara rahasia di sekitar masyarakat dan mewarisi astranya secara turun-temurun untuk menjaga perdamaian dunia dari kekuatan jahat. Dan dari sinilah cerita dimulai. Kita kemudian beralih ke masa sekarang, tepatnya di Mumbai, di mana seorang DJ pria bernama Shiva mengunjungi kuil Dewi Durga di desa sebelah. Di sana, Shiva melihat kembang desa yang sangat cantik bernama Isa. Dan secara tidak sadar, Shiva jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Tetapi sayangnya, Shiva tidak sempat menghampiri Isa karena ia harus pergi mempersiapkan pestanya nanti malam. Pada malam harinya saat Shiva mengisi acara dangdutan di sebuah klub, ia lagi-lagi melihat Isa yang kini menjadi tamu di tengah orang-orang yang sedang berjoget. Namun Isa segera pergi dari klub yang membuat Shiva dan kedua temannya mengejar Isa ke lift darurat. Di sana Shiva memberanikan diri untuk berkenalan dengan Isa yang ternyata disambut baik olehnya. Shiva kemudian membawa Isa dan teman-temannya ke pesta rahasia di rumah panti asuhan, di mana pesta itu ternyata pesta ulang tahun kecil-kecilan dari salah satu anak yatim yang tinggal bersama Shiva. Hal itu membuat Isa tersentuh karena Shiva begitu peduli dengan anak-anak panti. Selesai pesta, Shiva mengajak Isa berkeliling ruangan, di mana Shiva menjelaskan bahwa dirinya juga anak yatim. Ia mengaku tidak kenal dengan ayahnya, tetapi ia masih ingat tentang ibunya yang sudah meninggal saat Shiva masih berumur 8 bulan akibat kebakaran. Shiva lalu membawa Isa ke kamarnya dan menunjukkan salah satu barang pemberian ibunya dulu yang hanya berupa cangkang keong. Di sisi lain, tepatnya di kota Delhi, kita diperlihatkan seorang ilmuwan sekaligus anggota Brahmas bernama Mohan Bhargava yang disergap oleh dua orang penjahat bernama Zor dan Raftar. Kedatangan keduanya itu ingin merebut salah satu kepingan Brahmastra yang disimpan oleh Mohan selama bertahun-tahun. Zor dan Raftar lalu mulai menggeledah seluruh ruangan Mohan, sedangkan Mohan diam-diam memasang astranya dalam bentuk gelang ke kakinya. Mohan kemudian mengaktifkan astra tersebut yang membuat Mohan memiliki kekuatan seperti monyet. Ia bisa bergantungan di atap-atap dan langsung menyerang mereka berdua.
Setelah cukup lama gelut, Mohan memutuskan untuk kabur ke udara dan akan kembali saat keduanya sudah pergi. Saat dirasa cukup aman, Mohan kembali ke apartemennya untuk mengambil kepingan Brahm Astranya yang sebelumnya ia ubah menjadi teropong menggunakan tetesan darahnya. Tepat di saat itu juga, Zor dan Raftar kembali datang, sekaligus membawa ketua mereka bernama Nyai Junon. Dengan kuatannya yang merupakan hasrat, Junon langsung merebut gelang Astra Mohan dan juga kepingan Brahm Astra tersebut. Tak hanya itu, Junon juga masuki pikiran Mohan untuk mencari tahu siapa pemegang kepingan Brahm Astra yang kedua dan ketiga. Dari situlah, Junon tahu kalau seorang seniman bernama Anis Sethi ternyata pemegang kepingan kedua Brahm Astra. Saat Junon akan mengungkapkan pemegang kepingan ketiga, Mohan berhasil melawan pikirannya dan memilih bunuh diri dengan mendorong kursinya hingga jatuh dari atas apartemennya. Bersama dengan itu, Shiva yang sedang bersama Isa tiba-tiba melihat visi dari apa yang terjadi antara Mohan dan Junon. Karena hal itulah, ia sampai tidak tersadarkan diri dan baru sadar kalau semalam ia meninggalkan Isa begitu saja. Merasa tidak bersalah, Shiva pun berencana menemui Isa. Ia dibantu anak panti yang menunjukkan festival yang akan diadakan Isa lewat status Facebooknya. Setibanya di sana, Shiva melihat koran yang berisi tentang kematian Mohan. Hal itu membuat Shiva semakin yakin kalau visinya semalam adalah kenyataan. Bersama dengan Ita, Isa datang dan mendengar cerita yang dialami Shiva. Keduanya lalu mulai mencari nama Anis Sethi di internet yang diduga akan menjadi korban selanjutnya. Keduanya mendapati kalau Anis sedang membuat sebuah proyek di Varanasi. Jadi keduanya pun sepakat untuk pergi ke sana secepat mungkin. Singkat cerita, saat sampai di sana, Shiva mendapatkan kejadian aneh di mana ketika Shiva sedang pacaran dengan Isa di atas perahu, tiba-tiba api dari lilin-lilin kecil di sekitarnya mulai mendekat dan mengenai tangan Shiva. Namun, Shiva sama sekali tidak merasa panas, sedangkan Isa terlihat sangat khawatir. Shiva pun membeberkan rahasianya kalau ia dari kecil sudah kebal terhadap api. Keduanya lalu tiba di perayaan Anis dan melihat Rafathar, dan melihat Raftar yang menggunakan gelang Astra milik Mohan sedang memantau si Anis. Sebelum Anis terbunuh oleh para musuh, Shiva dan Isa pun membagi tugas, di mana Isa mengalihkan perhatian Raftar, sedangkan Shiva membawa Anis pergi untuk bersembunyi. Di saat itulah, Shiva memberitahu ke Anis bahwa ia dalam bahaya dan harus cepat-cepat pergi. Namun di saat itu juga, usaha Isa diketahui oleh Raftar yang langsung menodongkan pistol ke arahnya. Mendengar desahan dari Isa, Shiva pun segera lari dan menugrup Raftar. Anis juga muncul untuk membantu keduanya dengan kekuatannya yang merupakan 10 banteng kekuatan banteng. Ia kemudian merobohkan lantai tepat saat Junon muncul. Setelah itu, ketiganya pergi melarikan diri menggunakan mobil dan berniat untuk menemui guru Brahm As yaitu Ragnu di ashram Himalaya. Nandim Samarti. Setelah berjam-jam perjalanan, mereka berhenti di pinggir jalan untuk istirahat. Shiva lalu mulai membahas tentang kepingan Brahm Astra yang kemudian ditunjukkan oleh Anis. Tetapi begitu Shiva melihatnya, ia langsung keringat dingin dan mendapatkan penglihatan bahwa para musuh ada di sekitar mereka. Dan benar saja, Shiva langsung melihat Junon dan Zor sedang mengawasinya dari truk pengangkut beras. Anis pun memberikan kepingan itu ke Isa dan menyuruh Shiva agar membawanya pergi. Sedangkan Anis menghadapi kedua musuh dengan kekuatan bantengnya.
cahaya. Anis lalu menyeruduk truk Junon dan mendorongnya sampai jatuh ke jurang. Namun sayangnya Anis tewas karena ikut terjatuh. Sementara itu, Isa dan Shiva dikejar-kejar oleh Raftar yang memakai astra monyet. Dengan kemampuannya, Raftar lalu melompat ke atas mobil dan menarik Isa dari samping. Ia juga berusaha mengambil kepingan Brahm Astra, tetapi langsung ditendang oleh Shiva yang kemudian meninggalkan Raftar jatuh di belakangnya. Meski sempat bebas dari kejaran musuh, Raftar kembali muncul dan menggunakan belatinya untuk menyerang Shiva dan Isa. Sebisa mungkin, Shiva terus mengendalikan setirnya dan saat melihat tebing, ia dan Isa segera lompat keluar dari mobil sehingga mobil itu melaju tanpa kendali dan menjatuhkan Raftar ke jurang. Isa dan Shiva akhirnya sampai di depan ashram. Tetapi selang tak lama, Raftar kembali muncul dan hendak menyerang mereka. Tanpa disadari, Shiva berhasil mengendalikan api dari rumah guru dan membakar Raftar hingga hangus terdorong ke dalam jurang. Sedangkan Shiva jatuh tidak tersadarkan diri. Mendengar keributan, guru Rakhu pun keluar rumah untuk menolong keduanya. Selama Shiva tertidur, ia kembali melihat Junon yang sedang bertemu dengan patung besar yang maha agung yang disebut Dev. Ternyata tujuannya mendapatkan kepingan Brahm Astra adalah menghidupkan kembali Dev. Lalu siapa Dev ini? Apakah dia seorang YouTuber ataukah dia Bjorka? Ketika Junon mulai curhat kepada Dev tentang Raftar yang kalah dalam pertarungannya dengan Shiva, tiba-tiba patung besar itu menyala layaknya api dan meruntuhkan beberapa batu kecil yang memiliki kekuatan. Bahkan manusia biasa pun bisa menggunakannya. Dengan batu-batu itulah, Junon membuat pasukan baru untuk merebut kepingan Brahm Astra dari para Brahm As. Setelah bangun dari tidur panjangnya, Shiva dikenalkan dengan para anggota Brahm As baru yang dilatih oleh Rakhu cara mengendalikan astranya masing-masing. Mereka adalah Rani, Ravena, Sher, dan Tenzing. Rakhu kemudian menjelaskan kepada Shiva bahwa astra yang dimiliki Shiva merupakan Agni Astra, yaitu api. Tetapi kemampuan Shiva untuk mengendalikan api masih belum terlihat. Maka dari itu, Rakhu pun meminta Shiva agar menjadi muridnya dan menjadi bagian dari Brahm As. Awalnya, Shiva menolak. Tetapi saat Rakhu berjanji akan menceritakan tentang asal-usul orang tua Shiva, ia pun akhirnya setuju untuk menjadi murid Rakhu. Sedangkan Shiva tinggal di ashram, Isa dan beberapa senior Brahm As pergi untuk mengambil barang-barang Shiva dan akan kembali ke ashram beberapa hari kemudian. Shiva dan murid lainnya lalu mulai belajar mengendalikan kekuatannya masing-masing. Beberapa murid terlihat sudah cukup hebat dalam menggunakan astranya, sedangkan Shiva masih belum tahu bagaimana cara mengaktifkan kekuatannya. Di malam harinya saat Shiva tidur, ia bermimpi kalau Junon memberikan batu-batu berkekuatan tinggi ke para warga untuk dijadikan pasukannya. Tak sampai di situ saja, Shiva juga melihat Isa yang hampir ditangkap oleh Zor yang kini memakai gelang Nandi Astra milik Anis. Untung saja, beberapa Brahm As senior melindungi Isa, jadi ia pun berhasil diselamatkan dari amukan Zor. Karena khawatir dengan keadaan Isa, Shiva pun menghubungi Isa untuk memastikan keadaannya. Bersama dengan itu, Guru Rakhu melihat api-api kecil dari lilin mulai terbang menghampiri Shiva. Dan dari sinilah ia sadar bahwa yang bisa mengaktifkan kekuatan Shiva adalah Isa. Rakhu lalu mencoba memastikan lagi kenapa Shiva masih belum bisa mengeluarkan Agni Astranya sendiri. Ternyata saat ibunya terbakar api membuat Shiva masih takut terhadap api. Ia berpikir bahwa yang menyebabkan ibunya terbakar adalah kekuatannya sendiri.
Namun di balik itu, Isa juga berperan penting dalam mengendalikan Agni Astra Shiva. Maka dari itu, Shiva mulai sekarang akan lebih tekun lagi dalam mempelajari kekuatannya. शुक्र करो। Beberapa hari berlalu, Shiva terlihat semakin ahli dalam mengendalikan banaspatinya. Namun karena Shiva masih belum bisa menciptakan apinya sendiri, Raghu pun memberinya korek gas yang ia ambil saat nongkrong di warung. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba muncul seorang pria yang ingin menyerang Shiva. Tetapi untungnya berhasil dihentikan setelah Raghu mematikan korek apinya. Menyadari kalau pria itu memakai kalung batu milik Junon, mereka pun mulai menyusuri daerah tersebut. Selama di jalan, Raghu memperlihatkan kepingan kedua Brahm Astra yang ia dapat dari Anis. Sedangkan kepingan pertama milik Mohan sudah di tangan Junon. Jadi mereka harus menemukan satu lagi kepingan Brahm Astra yang entah di mana. Raghu lalu mulai menceritakan sebuah kisah. Jadi 30 tahun yang lalu, markas Brahm As masih berada di sebuah pulau terpencil, dan Brahm Astra juga masih dalam bentuk utuhnya. Kemudian, salah satu anggota terkuat di Brahm As yaitu Dev muncul. Saking kuatnya, Dev berhasil menguasai banyak astra, tetapi astra yang paling kuat dalam dirinya adalah Agni Astra yaitu api. Tak cukup puas dengan apa yang ia kuasai, Dev kembali menginginkan posisi Brahm Dev, di mana ia bisa mengendalikan Brahm Astra di alam semesta ini. Karena hal itulah, Dev mulai mengalahkan para anggota yang lain untuk mengambil Brahm Astranya, dan untuk pertama kalinya, Brahm Astra terbangun sehingga memicu badai besar layaknya akhir dunia. Namun dalam keributan itu, ada satu anggota yang menjadi penyelamat para Brahm Astra. Orang itu berhasil memecahkan Brahm Astra menjadi 3 bagian, mengalahkan Dev dan memadamkan api Dev. Dia adalah Amrita. Amrita berhasil menghentikan pertempuran Dev dengan kekuatan airnya. Tetapi keduanya diyakini tewas dan satu-satunya yang berhasil selamat hanyalah perahu Amrita dan 2 keping Brahm Astra saja. Sedang 1 keping lagi dinyatakan hilang bersama pulau tersebut. Lalu, apa hubungan Shiva dengan mereka? Jadi ternyata Dev dan Amrita ini memiliki hubungan spesial, di mana Amrita masih dalam keadaan mengandung bayi Dev saat pertempuran itu berlangsung. Ketika pertama kali Raghu melihat Shiva, ia melihat bahwa Dev ada di dalam diri Shiva dan yakin kalau Amrita sebenarnya selamat dalam pertempuran itu dan melahirkan bayi yang tak lain lagi adalah Shiva. Di tengah ceritanya itu, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya beberapa api dan menemukan batu milik Junon di rumah warga. Kemudian tak jauh dari mereka berada, terlihat Junon sedang melakukan pertemuan khusus dengan para pasukannya yang baru. Shiva lalu sengaja memakai kalung pasukan Junon dan langsung merasakan dimensi lain di mana ia melihat patung besar dengan kekuatan Agni Astranya. Tepat di saat itu juga, Junon menyadari keberadaan mereka, tetapi akhirnya berhasil dialihkan oleh Raghu yang memotong pohon besar sehingga menimpa beberapa pasukan Junon. Shiva, Raghu, dan yang lainnya kemudian kembali ke ashram dan mendapati kalau Isa sudah kembali. Isa juga membawa cangkang keong milik Shiva karena itu satu-satunya barang peninggalan dari ibunya. Menyadari bahwa keong ini bukan barang biasa, Shiva pun meneteskan darahnya ke cangkang keong yang membuat cangkang itu berubah menjadi kepingan Brahm Astra ketiga. Di samping itu, Shiva juga yakin bahwa yang selamat dalam pertempuran Brahm Astra bukan hanya Amrita saja, tetapi juga Dev. Karena saat Shiva menggunakan kalung milik pasukan Junon, ia melihat patung Dev yang dikelilingi oleh Astra. Maksudnya gimana, Bang? Tak lama kemudian, Junon serta pasukannya tiba di ashram dan langsung menjatuhkan guru Raghu. Junon lalu berhasil mengambil kepingan kedua dan menyandera yang lainnya. Saat Shiva kembali sadar,
ia melihat Ragu yang sudah diikat dengan kekuatan Junon, sedang salah satu murid Brahmas yaitu Rani dibawa oleh Junon. Mengetahui hal itu, Shiva dan Isa pun berniat untuk memberikan kepingan ketiga agar bisa membebaskan Rani dan para sandera lainnya. Ketika bertemu Junon, Shiva malah melemparkan kepingan ketiga setinggi mungkin untuk mengalihkan pandangan Junon. Setelah itu, ia mengendalikan Agni Astranya untuk menyerang para musuhnya. Mengetahui Shiva memiliki kekuatan api, Junon pun berubah kekuatannya dengan kekuatan air, di mana ia manggil hujan untuk memadamkan Agni Astranya. Junon lalu menghampiri Shiva dan memintanya untuk bergabung dalam kelompoknya. Tetapi tentu saja Shiva menolak dan mengerahkan teman-temannya untuk melawan Junon dengan kekuatan mereka masing-masing. Di tengah pertarungannya, Isa melihat Junon telah memegang kepingan ketiga. Ia pun dengan nekat berlari untuk mengambil dua kepingan Brahmastra dan membebaskan Rani. Selain itu, Shiva juga berhasil merebut kembali kepingan ketiga dari Junon yang membuat para pasukan musuh menyerang Shiva. Saat Isa sedang bersembunyi, Isa dengan sengaja memancing Junon agar mengejarnya sampai ke sebuah tebing. Tepat di saat itu juga, Tenzing datang membawa kepingan ketiga dari Shiva dan memberikannya ke Isa sehingga Isa memegang semua kepingan Brahmastra. Junon kemudian muncul di depan Isa, namun berhasil dihentikan oleh Agni Astra Shiva. Junon pun lalu membeli Glowing One untuk mengeluarkan batu baranya dan memicu munculnya gambaran Dev yang berhasil melemahkan kekuatan Shiva. Selagi Junon berusaha mendapatkan Brahmastra, Zoro muncul untuk berduel dengan Shiva. Di tengah berduelnya itu, Ragu dan muridnya datang untuk membantu Shiva, dan untuk mengakhiri Zoro, Shiva membuat tombak api lalu menusukkannya ke Zoro yang pada akhirnya membuat Zoro benar-benar meninggal. Sementara Tenzing menggunakan kemampuannya untuk menjatuhkan Junon ke jurang. Tapi nggak lama kemudian, Junon kembali muncul dengan perembet-perembet di balik tebing. Ia lalu menusuk Tenzing dari belakang dan menjatuhkannya ke jurang. Setelah itu, Junon mengambil 3 keping Brahmastra dan mengorbankan nyawanya untuk menghentikan kembali Brahmastra. Saat Brahmastra aktif, sebuah kekuatan magis tiba-tiba muncul di setiap alam semesta. Kekuatan itu jatuh ke kepingan Brahmastra yang membuat tanah yang memisahkan Shiva dan Isa mulai retak. Melihat Isa dalam bahaya, Shiva pun segera berlari sekuat tenaga untuk menggapai Shiva dan menggunakan kekuatannya sebagai pelindung dari dahsyatnya kekuatan Brahmastra. Berkat bantuan cinta dari Isa, Shiva akhirnya berhasil mengendalikan Brahmastra dan menyatukan kembali. Iya benar. Kini keadaan bumi kembali aman. Begitu pula dengan Shiva yang mendapatkan kekuatan api dari dalam dirinya. Dan kini ia bisa menciptakan apinya sendiri. Sebelum kredit dimulai, kita diperlihatkan Dev yang dibebaskan dari penjara patung Poseidon karena sebelumnya Junon berhasil menghentikan Brahmastra serta mengorbankan nyawanya. Dan film ini akan dilanjut dengan film selanjutnya yang akan melawan Dev. Film pun berakhir. Itulah alur cerita film Brahmastra Part 1 Shiva. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan.
dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jika kalian masih meletakkan upil di tembok kamar, maka kalian orang yang jenius. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.